Persero harus dicatat sebagai BUMN yang paling agresif dan inovatif dalam pembenahan korporasi selama 4 tahun terakhir. Hal itu terbukti dari berbagai perbaikan fundamental pada kinerja keuangan, manajemen, dan yang terutama pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. PT KAI sukses meniti jalan evolusi untuk kembali ke jati diri sebagai service company yang mengedepankan pelayanan sebagai etos utama seluruh lini korporasi. Perubahan mendasar yang diiringi lonjakan kinerja korporasi itu mendapat apresiasi luas dari publik, tercermin dari serangkaian awards yang diterima KAI dan Direktur Utama Ignatius Jonan. Evolusi ala Ignatius Jonan dan PT KAI adalah inspirasi kepemimpinan untuk perubahan. Buku Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia diterbitkan dengan maksud agar perubahan evolusioner PT KAI bisa menginspirasi kalangan yang lebih luas, tidak sebatas insan kereta api. Evolusi ala Jonan dan KAI menguatkan keyakinan, optimisme, dan hope bahwa sebuah perubahan besar bisa dilakukan serumit dan sesulit apapun tantangan dan kendalanya. Membalikan ombak bercerita tentang bagaimana seorang profesional yang telah menduduki jabatan strategis di salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia bersedia menerima tantangan untuk memimpin PT Kereta Api, sebuah perusahaan besar dengan sejarah panjang yang tengah terpuruk. Bermula dari toilet. Menjawab pertanyaan dari mana evolusi dimulai, di tengah himpitan persoalan internal yang demikian kompleks dan kondisi eksternal yang tidak sepenuhnya kondusif. Apa saja yang telah dilakukan Ignatius Jonan untuk mengembalikan kita PT Kereta Api Indonesia sebagai service company? Menghapus urut kacang dan PGBS. Pembenahan mendasar pada sisi terpenting korporasi yaitu sumber daya manusia. Bagaimana merit system dan reward and punishment ditegakkan dengan konsisten dan transparan. Serta pengembangan kualitas SDM diantaranya dengan mengirim sebanyak mungkin karyawan untuk studi banding perkereta apian di luar negeri. Dan yang terpenting, koreksi total terhadap sistem remunerasi yang memungkinkan penghasilan karyawan KAI berada di level yang sama dengan korporasi besar Indonesia. Tinggal klik, langsung naik. Menggambarkan sebuah perubahan besar yang dipicu oleh penerapan teknologi informasi. Perubahan yang membawa KAI ke tingkat pencapaian yang lebih modern, lebih mengikuti pasar, dan menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi stimulus perubahan budaya masyarakat. Dengan penerapan TI yang tepat, KAI telah meletakkan standar baru pelayanan publik di Indonesia. Berita kecelakaan tak lagi dominan. Memaparkan serangkaian perubahan yang dilakukan untuk menguatkan budaya safety di lingkungan KAI. Bagaimana kredo lebih baik kereta tidak berangkat daripada tidak pernah sampai diterjemahkan dalam berbagai kebijakan dan program. Sebuah perubahan yang membuahkan hasil nyata, yaitu terus menurunnya angka kecelakaan kereta api dalam 4 tahun terakhir. Peristiwa langka di Hari Raya. Telaah atas etos pelayanan yang kembali dikedepankan. Keberhasilan angkutan Lebaran 2012 adalah cermin perubahan yang terjadi pada seluruh lini korporasi yang dipacu melalui perubahan mindset product-oriented menjadi customer-oriented. Hiruk-pikuk penataan Jabodetabek. Memotret upaya KAI menata angkutan KRL di Jabodetabek, sebuah upaya radikal yang diiringi hiruk-pikuk pro dan kontra dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang, mewujudkan angkutan massal yang manusiawi dan menjawab tantangan lonjakan peningkatan jumlah penumpang beberapa tahun ke depan. Dari mana datangnya rupiah? Bagaimana dinosaurus tua kembali bergerak lincah karena kepiawaian mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan. Sebuah perusahaan yang terpuruk oleh rugi puluhan miliar berbalik menjadi perusahaan sehat yang terus melakukan ekspansi bisnis dan tumbuh di atas rata-rata industri sejenis di negara maju sekalipun. Agar tidak terus dicaplok hantu.
PT KAI memiliki aset yang luar biasa besar dan tersebar di berbagai lokasi strategis. Sayangnya, karena pengabaian dan pembiaran yang terlalu lama, banyak aset yang tidak terurus dan berpindah tangan secara tidak wajar. Perang mengikis USA. Upaya menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance serta membangun kultur korporasi. Sebuah perubahan mendasar yang tidak hanya berdimensi kekinian, namun menjadi landasan untuk perkembangan perusahaan ke depan. Leading by example. Mengupas faktor dominan dan sumber energi yang menggerakkan evolusi KAI, yaitu kepemimpinan Ignatius Jonan. Dengan leadership yang otentik dan original, Jonan adalah instrumen menentukan yang memicu dan memacu perubahan mendasar pada seluruh lini korporasi. Buku diawali dengan prolog yang ditulis Menteri BUMN Dahlan Iskan dan ditutup epilog oleh pakar manajemen UI dan pendiri Rumah Perubahan Dr. Reinhold Kasali. Diberkaya apresiasi dan testimoni sejumlah tokoh dari beragam latar belakang, yaitu Dr. Sofyan Jalil, Hermawan Kartajaya, Agus Pambagio, Najwa Shihab, Dr. Andi Ilham Said, Nani Subarto, Dr. Hipni Ali Fahmi, Latif Sirgar, dan N. Syamsuddin Haisi. Jonan dan evolusi kereta api Indonesia, inspirasi kepemimpinan untuk perubahan.